Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB maksimalkan persiapan MTQ-MN ke-17. Persiapan pelaksanaan MTQ-MN ke-17 di Universitas Brawijaya meliputi lokasi lomba, pembukaan dan penutupan, lokasi kegiatan pendukung terus dimatangkan. Menurut Direktur Kemahasiswaan UB, Dr. Sujarwo, saat ini panitia mendetailkan berbagai kebutuhan untuk suksesnya MTQ-MN. Alhamdulillah panitia baik dosen, tendik, mahasiswa, kita sudah banyak melakukan persiapan-persiapan. Di seminggu terakhir ini kita lebih fokus kepada hal-hal yang detail, baik itu di musabakoh, bidang lomba, ataupun di opening dan closing, termasuk juga beberapa kegiatan pengukuhan yang melibatkan pemerintah Kota Malang, kita sudah koordinasi final. Kemudian juga yang terkait dengan gathering ta'aruf, nanti kita selenggarakan secara terpisah karena volume kegiatan MTQ-MN pada tahun ini relatif sangat besar, 215 perguruan tinggi dengan ofisial dan kafilahnya, sehingga nanti pengelolaan baik di musabakoh maupun kegiatan pendukung lainnya kita siapkan sebaik-baiknya, detail untuk tidak hanya sukses di musabakoh, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan dengan kondisi semester berjalan di Universitas Brawijaya. Insya Allah kita perhatikan bersama-sama, seperti itu. Pelaksanaan MTQ-MN ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 10 November dengan dihadiri kafilah dari 200 lebih perguruan tinggi se-Indonesia. MTQ-MN akan melombakan 12 cabang lomba sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Pelantikan pengurus pusat Ikatan Alumni UB periode 2023-2027 di bawah kepemimpinan Muhammad Zainal Fatah dan Dilan Sawalius Batuparan dilakukan dengan semarak pada hari Sabtu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Rektor UB, Profesor Widodo, Ketua Senat Akademik UB, Profesor Nufil Hanani, para wakil rektor, dekan, dan pengurus IKUB dari berbagai daerah. Selain itu, nampak hadir perwakilan Ikatan Alumni dari perguruan tinggi lain dan juga pengurus Himpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi atau Himpuni. Pengurus yang dilantik terdiri dari unsur pelayanan alumni dan juga pengurus lembaga semi-otonom yang mewadahi berbagai potensi dan minat alumni UB. IKUB bertekad menjadikan IKA sebagai rumah besar bersama bagi alumni UB. Hasil inovasi dan riset yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa UB masih terkendala untuk proses hilirisasi. Berbagai kendala yang ada ini diharapkan dapat dicarikan solusi dan jalan keluar bersama dengan alumni. Untuk itu, Rektor UB Profesor Widodo berharap agar alumni membantu hilirisasi hasil riset dan inovasi yang telah dihasilkan oleh UB. Bagaimana IKA dan Universitas Brawijaya ini akan semakin erat kerjasama, khususnya adalah pengembangan sumber daya manusia, ya, dan juga hilirisasi dari produk-produk inovasi Universitas Brawijaya kepada dunia industri dan dunia usaha. Kita dorong bahwa alumni-alumni kita itu bisa berkontribusi, berkiprah lebih luas, lebih banyak, lebih kuat yang ada di masyarakat, seluruh bidang, ya di pemerintahan, ya di politik, ya di legislatif, ya di badan usaha dan juga industri. Karena kekuatan alumni kita ada di situ. Jadi semakin banyak alumni kita yang berkontribusi,
Ya, berarti artinya bahwa pendidikan yang kita lakukan di universitas ini juga memiliki relevansi yang baik terhadap penunjang pembangunan bangsa Indonesia. Dengan hilirisasi, hasil riset diharapkan dapat meningkatkan reputasi UB secara nasional dan internasional. Hilirisasi juga dapat memproduktifkan hasil riset sehingga dapat memberikan efek berganda bagi industri nasional. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mencanangkan zona integritas sebagai komitmen untuk meningkatkan layanan kepada sivitas akademika dan publik yang transparan, kredibel, dan produktif. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Muhammad Halim Natsir menjelaskan, zona integritas ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Kita berharap semua pelaksana birokrasi yang ada di Fakultas Peternakan itu menunjukkan integritasnya yang bagus. Integritas di dalam dirinya maupun integritas di dalam melayani publik. Nah, saya yakin dengan integritas yang didasari oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila, maka proses di dalam melayani maupun menghindari sesuatu yang dilarang itu akan bisa tercapai. Bagaimana Fakultas Peternakan berkomitmen untuk mencapai integritas dalam semua aspeknya ini? Ya, tadi di dalam acara ini kita sudah membacakan maklumat yang mana kita berkomitmen supaya zona integritas yang dicanangkan oleh rektor sampai ke unit-unit ini bisa terlaksana dengan baik. Saya yakin dengan terbentuknya zona integritas yang ada di FAPET, semua proses yang 6 area tadi bisa terlaksana dengan bagus. Dalam pencanangan ini dilakukan ikrar bersama dan juga pemberian materi yang berkaitan dengan penerapan zona integritas oleh tim reformasi birokrasi Universitas Brawijaya. Zona integritas menjadi salah satu program perbaikan kualitas layanan di lingkup kampus biru Universitas Brawijaya. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, meresmikan pembentukan UB Foskem atau Asosiasi Mahasiswa Internasional yang ada di Universitas Brawijaya. Keberadaan UB Foskem merupakan bentuk perhatian dan layanan dari International Office terhadap keberadaan mahasiswa internasional agar lebih terkoordinir dan dapat berkembang dalam berbagai bidang. Salah satu visi ke depan Universitas Brawijaya untuk bisa menjadi leading university secara global, maka standar-standar pendidikan, kualitas pendidikan kita harus bisa diakui secara internasional. Dan salah satu indikator adalah banyak mahasiswa asing yang mau belajar di tempat kita. Sehingga bagaimana kita take care, ya, menjaga hubungan baik, melayani dengan baik pada mahasiswa internasional kita, itu menjadi bagian penting juga yang harus kita lakukan. Nah, sehingga ini menjadi bagian Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa internasional. Nah, sehingga dibentuk hari ini adalah Asosiasi Mahasiswa Internasional, dan ini juga tindak lanjut dari kemarin, ya, kita sudah melaunching ada International Office yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, termasuk juga dilengkapi dengan Immigration Office. Rektor UB berharap UB Foskem dapat bersinergi dengan kemahasiswaan dan unit lainnya sehingga potensi dan talenta mahasiswa asing dapat bersinergi dan memperkaya khasanah intelektual dan keragaman di Universitas Brawijaya.
Pelaksanaan program Midwifery-led Care yang berjalan di RSUB Malang berjalan mulai bulan November ini dengan sasaran pertama mahasiswa kebidanan UB yang ada. Menurut Dr. Fatmawati, program ini berjalan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa kebidanan sebagai calon bidan yang akan bertugas di masyarakat. Kepada mahasiswa yang diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan fungsi dan skill kebidanan dalam masyarakat. Implementasi Midwifery-led Care ini akan diimplementasikan yang pertama pada simulasi itu akan dilaksanakan di Pojok Ponek itu pada bulan November yang akan berkolaborasi dengan semua nakes, tetapi kami prioritaskan dulu kepada mahasiswa yang praktek pada bulan tersebut yaitu di pendidikan profesi dokter dan apoteker maupun pendidikan profesi bidan. Dan nanti akan kami tindak lanjuti dari hasil evaluasi simulasi itu dan akan dilanjutkan pada ruangan lainnya, terutama di kamar bersalin dan rawat inap. Program ini melibatkan banyak fungsi keilmuan lain mulai dari tata lingkungan, dokter, perawat, apoteker, dan lainnya. RSUB sebagai rumah sakit pendidikan memiliki peran sebagai lembaga untuk mendidik calon tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Dosen Komunikasi Politik FISIP UB Dr. Ferdi Firmantoro melihat langkah Jokowi mengundang 3 capres makan siang tidak hanya untuk meredam sentimen negatif, namun juga sebagai langkah politik yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki peran besar dalam suksesi demokrasi 5 tahunan Indonesia. Presiden ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki akses komunikasi dengan para capres saat ini. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini tentu sangat bernuansa politis gitu ya. Sangat bernuansa politis itu artinya bisa jadi dalam konteks upaya Pak Jokowi merangkul banyak kalangan, ini menunjukkan bahwa kalau kita baca dari aspek komunikasi itu apa yang muncul ya di beliau menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin menjadi figur yang dalam tanda kutip memayungi, menaungi semua kandidat. Artinya kandidat semua tadi itu masih berada dalam koridor atau istilahnya di bawahnya ya, istilahnya menunjukkan dominasinya yang masih begitu besar, sehingga mereka diundang sebagai representasi dari orang-orang yang akan menggantikan beliau ke depannya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan diri masih punya power ya, sehingga kandidat-kandidat tadi itu menjadi bagian dari yang diarahkan untuk ikut ke undangan itu. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya ingin Presiden Indonesia berikutnya meneruskan berbagai program yang sudah berjalan selama 10 tahun untuk menuju Indonesia sebagai negara yang kuat secara ekonomi dan mandiri dalam berbagai bidang. Militer Israel kembali menekankan operasi militernya di Gaza ditujukan bagi kelompok militan Hamas, bukan warga Palestina. Tapi dengan semakin banyaknya laporan memperlihatkan hancurnya bangunan di wilayah sipil, serangan Israel dan juga dukungan AS bagi Israel kembali dipertanyakan. Kepada TV ABC, penasihat keamanan nasional Gedung Putih menekankan kembali posisi AS. What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirements that steps be taken to protect innocent life. Anggota keluarga para sandera yang ditawan Hamas sejak aksi teror 7 Oktober di Israel menyatakan khawatir ofensif militer bisa membahayakan para sandera. Tapi menurut Sullivan, upaya tengah dilakukan untuk pembebasan mereka dengan selamat. We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely, and we will keep working at that every day. Usai KTT 2 harinya di Brussels, Uni Eropa juga menegaskan perlu ada jeda-jeda kemanusiaan agar bantuan bisa disalurkan bagi warga sipil. The aid needs to reach Gaza unhindered and quickly. The 56 tons of aid that our 2 first humanitarian flights brought to Egypt have now been delivered to Gaza. Analis mencermati penggunaan istilah jeda-jeda dalam bentuk jamak memang dipilih secara hati-hati. They seem to have spent a long time arguing about whether there should be a pause for humanitarian purposes or pauses. A lot of people apparently thought that the former sounded a bit too close to a ceasefire, which they didn't want to call for.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa cenderung menolak seruan gencatan senjata karena khawatir gencatan senjata bakal hanya menguntungkan Hamas untuk kembali mempersiapkan serangan. Sebelumnya pada Jumat 27 Oktober, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang mendesak gencatan senjata dengan segera. Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara 14 negara yang menolak, lalu ada 45 negara yang abstain. Meskipun resolusi dari Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, namun resolusi ini mencerminkan mayoritas opini atau sikap dari negara-negara Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum, Dubes AS mengungkapkan apapun yang terjadi selepas krisis, kedua pihak tak bisa kembali ke status quo. We must not go back to the status quo where Hamas terrorizes Israel and uses Palestinian civilians as human shields. And we must not go back to a status quo where extremist settlers can attack and terrorize Palestinians in the West Bank. Lagi, AS menyebut penolakannya pada resolusi ini adalah karena tak menyebutkan serangan 7 Oktober oleh Hamas dan juga hak Israel membela diri. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.